Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan Joko Widodo dan Kabinet Joko Widodo pada era reformasi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah purna tugas pada Oktober yang lalu setelah 2 periode kepemimpinannya sebagai kepala negara. Namun, di tahun pemungkasan kepemimpinannya selama 1 dekade itu, Jokowi tercatat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tak populis. Polemik pun berseliweran dalam beberapa waktu terakhir akibat kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat tersebut. Adapun kebijakan Jokowi di penghujung kepemimpinannya, yang pertama, kenaikan uang kuliah tunggal atau kita bisa menyebutnya dengan UKT. Pemerintah membuat kebijakan kenaikan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal 2024-2025 awal tahun ini. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Terbitnya aturan ini membuat 75 perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum ramai-ramai menaikkan tarif UKT. Aturan ini membuat dunia pendidikan bergejolak. Berbagai protes datang dari kalangan mahasiswa dan pemerhatian pendidikan tanah air. Kenaikan UKT dinilai membatasi kesempatan kelas menengah bawah menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pada suatu ketika ada salah satu kasus tentang mahasiswa yang memutuskan kuliahnya karena tidak memiliki ekonomi untuk membayar UKT tersebut. Kemudian, Presiden Joko Widodo memanggil Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim gara-gara polemik kenaikan UKT ini pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024. Usai bertemu kepala negara, Nadiem menyatakan akan membatalkan kenaikan UKT. Kebijakan itu paling lambat kudu diterapkan PTN per 5 Juni 2024. Nah, selanjutnya ada Kabinet Menteri Sekretaris Negara yang pada saat itu dijabat oleh Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri dijabat oleh Sugiono, Menteri Agama dijabat oleh Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, Menteri Pariwisata Widianti Putri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairu Fauzi, Menteri Pemuda dan Olahraga Nadito Aritujo. Kebijakan yang kedua Presiden Jokowi adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dilansir dari Koran Tempo terbitan Rabu 13 Maret 2024, pemerintah menetapkan kebijakan baru berupa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kebijakan ini berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya juga pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPN naik sebesar 11% yang berlaku per tanggal 1 April 2022. Kenaikan ini merupakan penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai kenaikan akan berdampak pada minat masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Kenaikan PPN menjadi 12% akan menaikkan harga sejumlah barang dan jasa. Meskipun pendapatan negara akan naik, kenaikan tetap menjadi pil pahit bagi para konsumen. Kabinet Politik dan Keamanan. Yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang saat itu dipegang oleh Budi Gunawan, bertugas untuk membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua ada Menteri Pertahanan, saat itu dijabat oleh Syafri Samsudin, di mana Kemhan ini mempunyai tugas untuk mengurus urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Lalu yang ketiga dan yang keempat yaitu Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia yang saat itu
dijabat oleh Supratman Andi Atas dan Natalius Pigai, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Saya akan menjelaskan masa reformasi pada Presiden Joko Widodo. Nah, di sini saya mendapatkan kebijakan Joko Widodo dalam Kabinet Pembangunan Manusia dan Budaya. Nah, yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, di sini yang pertama contohnya itu mengembangkan program pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, contoh yang kedua itu meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada Menteri Pendidikan Dasar atau Menengah oleh Abdul Muti. Nah, mengembangkan program pendidikan dasar atau menengah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, contohnya itu ada meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya itu ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi oleh Sartyo Sowemantri mengembangkan program pendidikan tinggi berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang kedua ada meningkatkan kemampuan riset dan inovasi di perguruan tinggi. Nah, yang terus ada lagi Menteri Kesehatan oleh Budi Gunandi Sadikin. Ini contohnya ini mengembangkan program kesehatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kabinet Perekonomian dan tugas-tugasnya Kabinet Perekonomian. Sama itu ada Airlangga Hartarto. Ia adalah Menko Perekonomian, mengkoordinasikan transformasi ekonomi berbasis produk, hilirisasi industri, dan penguatan investasi. Kedua, ada Sri Mulyani Indrawati. Ia ditugaskan sebagai Menteri Keuangan yang mengelola APBN untuk pemulihan ekonomi. Tugas yang kedua adalah reformasi struktural dan perlindungan sosial. Tiga, ada Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia adalah Menteri Perindustrian. Tugasnya yaitu mendorong daya saing industri melalui inovasi dan hilirisasi. 4. Ada Budi Santoso. Ia adalah Menteri Perdagangan. Tugasnya yaitu menjaga stabilitas harga, memperluas pasar ekspor, dan melindungi produk dalam negeri. Seluruh pekerja wajib iuran tapera. Belum lama ini, Presiden juga mengeluarkan kebijakan yang menuai banyak protes. Kebijakan tersebut adalah setiap pekerja dengan gaji upah minimum regional UMR wajib ikut iuran tabungan uang rakyat tapera tiap bulannya. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Besarnya 3% dari total gaji dengan sistem iuran pekerja dan pemberi kerja. Pekerja membayar 2,5%, sisanya 0,5% dibayarkan pemberi kerja. Di sini saya akan menyampaikan materi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Nah, sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini menjadi salah satu prioritas utama dengan tujuan meningkatkan konektivitas nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Kabinet Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, beberapa kementerian yang berperan dalam sektor ini adalah, kita masuk yang pertama. Itu ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kita sebut Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, beliau ini mengkoordinasikan berbagai program strategis terkait pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, pelabuhan, bandara, serta pembangunan daerah yang tertinggal.
Nah, beliau juga mengawasi sinkronisasi kebijakan lintas kementerian untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu beliau juga mendukung implementasi proyek-proyek strategis nasional atau bisa disebut PSN agar sesuai dengan target pembangunan pemerintah. Yang kedua, itu ada Menteri Pekerjaan Umum atau Bapak Dodi Hanggodo, bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti jalan nasional, jembatan, bendungan, dan sistem irigasi. Lalu, beliau juga mengawasi proyek pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan proyek infrastruktur strategis lainnya. Nah, beliau juga berperan dalam pengolahan sumber daya air dan pengendalian banjir di berbagai wilayah. Nah, yang ketiga itu ada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kita sebut Murarar Sirait, yaitu fokus pada pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui program seperti Sejuta Rumah. Nah, beliau juga meningkatkan akses terhadap infrastruktur perumahan dan sanitasi di kawasan perkotaan dan pedesaan. Beliau juga mendorong pengembangan perumahan berbasis transit, yaitu Transit Oriented Development atau kita bisa sebut TOD, untuk mendukung sistem transportasi massal. Nah, yang keempat itu ada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Yandri Susanto. Dia itu bertanggung jawab atas pembangunan di desa-desa dan wilayah tertinggal melalui program Dana Desa. Beliau juga mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, pasar desa, sarana pendidikan. Lalu beliau juga mengurangi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan dengan meningkatkan konektivitas dan akses layanan dasar. Nah, selanjutnya itu ada program prioritas di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Nah, itu yang pertama ada proyek strategis nasional atau PSN, termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan kereta cepat. Lalu yang kedua, itu ada pembangunan tol laut, memperkuat konektivitas antar pulau untuk menekan biaya logistik. Lalu yang ketiga itu ada pembangunan bandara dan pelabuhan untuk mempercepat konektivitas udara dan laut guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Lalu yang keempat itu ada pembangunan infrastruktur digital, ekspansi jaringan internet di daerah terpencil untuk mendukung transformasi digital. Nah, yang kelima itu ada urbanisasi berkelanjutan, pengembangan kota-kota baru dan peningkatan infrastruktur perkotaan seperti MRT dan LRT. Pemerintah Jokowi dalam bidang ini berusaha untuk menciptakan pemerataan pembangunan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota yang besar, tetapi juga di daerah-daerah yang terpencil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perpanjangan kontrak PT Freeport. Nah, ini adalah salah satu kebijakan dari Bapak Joko Widodo. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061. Nah, pemerintah mengizinkan Freeport memperpanjang kegiatan pertambangan yang habis pada 2041 itu dengan menambah penguasaan saham sebesar 10%. Nah, sehingga saham pemerintah menjadi 61%. Sehingga total saham Freeport di pemerintah 61%, kata Bahlil dalam acara kuliah umum potensi investasi di IKN, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru pada Kamis 2 Mei 2024. Dipantau Tempo dari siaran kanal YouTube dari Kementerian Investasi. Sebelumnya Bahlil juga mengatakan kontrak Freeport perlu diperpanjang karena puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035. Jika kontrak tidak diperpanjang, Freeport tidak bisa melakukan eksplorasi setelah 203 alias terancam berhenti beroperasi. Produksi habis dan eksplorasi underground itu butuh waktu 10-15 tahun, ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Senin 29 April 2024. Kalau tidak melakukan perpanjangan kontrak, sekarang siap-siap saja 2040 Freeport tidak beroperasi. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa kementerian memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memperkuat hubungan internasional, membangun harmoni umat beragama, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional. Nah, berikut adalah peran utama yang pertama, Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi. Yang pertama, beliau mengelola administrasi pemerintahan dan memastikan kelancaran kegiatan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, beliau menyusun kebijakan strategis terkait pengelolaan dokumen dan komunikasi antara presiden dengan lembaga negara, kementerian, dan masyarakat.
Dan yang ketiga, beliau mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset negara di lingkungan Istana Kepresidenan. Yang kedua, Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono. Beliau bertanggung jawab atas hubungan luar negeri dan diplomasi internasional Indonesia. Beliau juga memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral di berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan lingkungan. Beliau juga mendorong peran aktif Indonesia di forum internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20 untuk meningkatkan posisi strategis Indonesia di dunia. Yang ketiga, Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar. Beliau mengelola kehidupan beragama di Indonesia dengan mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Beliau juga menyusun kebijakan pendidikan agama dan keagamaan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia berbasis nilai-nilai keimanan. Beliau juga mengawasi pelaksanaan ibadah haji, memastikan pelayanan terbaik bagi jamaah. Yang keempat, Menteri Tenaga Kerjaan, Bapak Yasirli. Beliau merancang kebijakan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, beliau melakukan pengawasan terhadap perlindungan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, beliau juga meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha untuk menjaga stabilitas tenaga kerja. Organisasi masyarakat atau ormas keagamaan boleh kelola tambang. Presiden Jokowi menekan aturan baru soal kebijakan membolehkan ormas keagamaan memiliki izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Negara pada Kamis lalu 30 Mei 2024. Dengan aturan tersebut, ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama bisa mengelola pertambangan. Hidup angkat bicara mengenai revisi peraturan ini. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM dan Wahana Lingkungan Hidup meminta ormas keagamaan untuk menolak masuk dalam bisnis tambang. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil menganggap konsesi tambang untuk ormas sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.